keilmuan para nabi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil atau ayatnya disebutkan langit bumi beserta semua isinya, yang menciptakan yang maha pencipta dalam kurung semua makhluk pasti membutuhkan penciptanya. Dua sudut pandang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai manusia diwajibkan berusaha dan berdoa. Berhasil tidaknya itu sudah menjadi kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sebagai hamba wajib menghamba kepadanya atau bergantung, bersandar kepadanya. Kalau di istilah Jawa semedi, atau yang artinya sumindi, menyangsangkan paraning dumati, dalam kurung bersandar kepadanya setiap waktu. Kalau di ajaran agama, agar sholat kita membekas atau selalu ingat kepadanya dalam kondisi yang bagaimanapun, antara senang dan di dalam kesusahan. Yang demikian ini yang dianjurkan agar sholat kita dapat membekas. Ini memang sulit dipraktekkan, akan tetapi bila kita saling sering mengingatkan, semoga dapat melaksanakannya. Walau saat ini kita belum bisa, contohnya para ustadz, bila mereka tidak menjadi ustadz, mungkin lebih parah dari kita, itu mungkin dan kemungkinan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua dalil yang ada dua sudut yang berbeda, atau yang disebut itu rumus dunia katanya. Begitu juga adanya perbedaan itu rahmat. Bila kita mencari kesamaan akan mendapat kesamaannya. Bila yang dicari hanya perbedaan saja, yang didapat hanya perbedaannya saja. Karena kita dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling mengenalnya. Bila yang dicari hanya perbedaan, tata bahasanya sudah berbeda dalam menyebutnya. Contohnya semua nabi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pahami cara penyebutannya tentu berbeda, akan tetapi kalau kita pahami dengan azatnya tentunya sama. Dalam kurung semua nabi itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya yang dilakukan berbeda, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha alimun. Keilmuan para nabi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil atau ayatnya disebutkan langit bumi beserta semua isinya, yang menciptakan yang maha pencipta dalam kurung semua makhluk pasti membutuhkan penciptanya. Begitu juga dalam memahami lafal la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tidak dapat dipahami semua perbuatan makhluk itu perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dipahami demikian, bertentangan dengan sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga dijelaskan di surat Fatihah yang ayat ke-6 dan ayat terakhir atau ke-7, yang menunjukkan sumber keilmuan itu ada dua sudut pandang yang berbeda, dalam kurung dari malaikat dan dari syaitan. Dan ini menjadi gambaran semua umatnya para nabi seperti itu.
Dan kita sudah di akhir zaman yang akan berganti zamannya Imam Al-Mahdi, dan saat ini Islam jahiliyah sudah menguasai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu berhati-hatilah dalam kitab bertauhid yang diajarkan guru besar kita atau yang diajarkan guru besar golongan kita. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.